Siap. Terima kasih Pak Taufik atas ulasannya untuk memantik diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya undang pembahas yang kedua Bapak Dr. Abad Baduzaman. Pada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Kang Hasan Mustafa, Kang Moderator, Kang Pembahas. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Sekaligus saya memperkenalkan diri bahwa sesungguhnya saya juga orang Barat, orang Ciamis persisnya. Jadi ketika Kang Asep Iqbal menawari saya, pertama-tama yang kebayang itu adalah ini merupakan salah satu ajang saya untuk dalam tanda kutip mudik kalmah cai. Nepangkeun kasadayana ka Kang Hasan, Kang Irwan, dan Kang Taufik semuanya. Gitu. Cuma karena saya kapalidkeun ku nasib, katakanlah begitu, maka saya kemudian menjadi orang Tulung Agung dengan KTP juga KTP Tulung Agung dan menjadi jarang pulang ke Ciamis karena memang Ciamis, Tulung Agung Ciamis itu jauh di mata, berat di ongkos. Saya juga tidak tahu juga kenapa Kang Asep memilih saya untuk menjadi kata-kata pembahas bagi saya ini terlalu tinggi, soalnya saya sama sekali nggak ada bau-bau pakar Cina gitu ya. Satu-satunya ya, relevansi saya dengan kecinaan paling satu bahwa pada akhir 2019 kemarin, persisnya pertengahan Oktober 2019 sampai tanggal 5 November 2019, saya mendapat semacam undangan ikut seminar dari atas biaya dari Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, 3 minggu di sana. Tapi saya kira itu juga tidak menjadikan saya menjadi pakar Cina. Jadi intinya lah ajang silaturahmi saja lah. Gitu. Yang kedua juga memang terus terang di sini di Yayan Tulung Agung kami sedang belajar juga dari UIN senior seperti UIN Jakarta, UIN Bandung. Kami sedang merintis berdirinya kantor internasional, kantor hubungan internasional atau international office, dan terus terang saja di antara negara-negara itu yang paling masif kami mengadakan kerjasama memang Cina lewat konjen Cina di Surabaya. Itu saja sebetulnya korelasi saya dengan Cina. Di luar itu kepakaran dan segala macam sama sekali tidak ada. Tapi apa boleh buat, sekarang saya sudah didaulat untuk berbicara. Masa saya cuma bicara gitu saja. Sebelum saya mengupas sih, sedikit mengacu kepada slide atau PowerPoint yang sudah dibentang oleh Kang Hasan Mustafa. Yang sayangnya saya juga tidak ikut menyaksikannya karena baru gabung barusan, karena barusan ada menguji wawancara CPNS dulu. Saya kira beberapa hal yang mungkin bisa saya utarakan di sini adalah kesan umum atau persepsi publik orang Indonesia tentang Cina, terutama belakangan ini di mana sentimen keagamaan, sentimen etnis, saya kira mungkin sekarang kita berada pada titik di mana sentimen keagamaan dan sentimen etnis berada di puncak yang cukup rentan, kalau tidak sampai mengatakannya sangat berbahaya. Sehingga harus diakui bahwa bagi tidak sedikit masyarakat Indonesia, ketika dimunculkan kata Tiongkok, Cina, atau hal-hal apapun yang terkait dengan Cina, maka terjadi identifikasi yang itu belum tentu di tataran nalar akademik. Misalnya ketika kita menyebut Cina, maka kata-kata seperti antek asing, tenaga kerja asing,
penjajahan ekonomi, dan saya kira puncaknya ada pada labeling, yaitu anti-komunis, PKI, dan seterusnya. Dan kita tidak bisa berkelit dari arus-arus asumsi persepsi seperti itu gitu. Sejauh yang bisa kita lakukan ya forum-forum seperti ini, tapi ini kan juga daya jangkau, daya cakupnya juga sangat terbatas. Kita kalah jauh, kalah cepat, kalah masif, kalah jumlah dibanding hiruk pikuk di netizen, kan begitu. Tapi saya kira ini juga langkah yang sangat bagus daripada kita tidak melakukan ikhtiar sama sekali. Kita ini menganggapnya sebagai ikhtiar kita untuk melakukan pencerahan. Yang namanya pencerahan tidak untuk melakukan blok sini, blok sana, blok barat, blok timur, tetapi sejauh yang bisa kita lakukan meluruskan, karena kita tahu bahwa kemasifan asumsi, kemasifan itu tidak harus berbanding lurus dengan kebenaran, kan begitu. Puncaknya itu tadi seperti saya katakan, ketika diungkapkan kata Cina atau Tiongkok, maka kesannya adalah selalu komunis dan sebagainya. Saya kira sangat sedikit masyarakat awam kita yang paham bahwa komunisme di Cina itu kan sekarang paling-paling hanya mazhab sosial politik saja, kan begitu. Sementara arah ekonominya, mohon dikoreksi saya, mungkin sudah sangat liberal gitu loh. Justru selamatnya sangat kapitalis. Justru menurut saya selamatnya ekonomi Cina dibanding negara-negara sosialis komunis yang lain karena Cina sadar lebih awal tentang ekonomi, kan begitu. Jadi sudah membuka diri. Ekonominya mungkin, ini mohon maaf saya sok-sokan pengamat ekonomi, sudah membuka diri untuk pasar. Jadi komunisme itu di sana itu mungkin ya hanya baru sebatas paham sosial politik, bahwa segalanya kehidupan sosial masih cenderung dikendalikan oleh negara, kemudian politik hanya menganut satu partai, kan seperti itu. Nah, tetapi kesan ini komunisme juga dalam benak awam kita, walaupun tidak seluruhnya, tapi pada umumnya saya kira itu selalu identik dengan ateisme, kan begitu. Sehingga ketika dikatakan Cina itu komunis, sudah dengan sendirinya pasti anti agama. Padahal seperti kita lihat di paparan Kang Hasan yang sangat bagus ini, saya kira ada spektrum pola relasi antara RRT dengan agama. Tetapi yang saya baca tidak ada di situ pola relasi yang betul-betul menindas. Kalaupun dalam tanda petik menindas agama tertentu, pasti motifnya karena untuk menjaga otoritas, keutuhan, kebesaran budaya Cina, kan begitu. Misalnya ketakutan Cina terhadap Kristen misalnya, itu bukan Kristen sebagai agama, kan begitu. Tetapi Kristen diyakini oleh otoritas Cina sebagai dikhawatirkan menjadi anti-imperialisme. Dan imperialisme itu adalah musuh besar bangsa-bangsa, tidak terkecuali bangsa Cina yang juga mengalami pahit getirnya penjajahan, dijajah, kan begitu. Memang sikapnya terhadap Islam, seperti saya baca dari slide-nya Kang Hasan, cenderung lebih soft, karena Islam diyakini sudah datang jauh lebih awal ketimbang Kristen. Tetapi apa yang dilakukan oleh Cina terhadap Islam, itu kan juga perlu dipilah. Dipilahnya berdasarkan satu, etnis mana yang paling adaptif, akomodatif terhadap rezim, kan begitu. Orang Indonesia saya yakin jarang yang tahu bahwa ada setidaknya 10 etnis di Cina yang secara nominal beragama Islam. Tetapi kan yang muncul di publik seolah-olah Islam itu hanya Uighur, kan begitu. Sehingga sikap pemerintahan Cina terhadap Uighur itu seolah-olah mewakili sikap umum pemerintahan Cina terhadap keseluruhan umat Islam. Padahal kan tidak bisa kalau dalam bahasa Jawa sini tidak bisa digebiah-uyah, tidak bisa digeneralisir seperti itu. Uighur mungkin etnis terbesar, tetapi masih ada 9 atau 8 etnis lainnya
Yang itu perlu pemilahan-pemilahan akademik, pemilahan-pemilahan sosiologis, pemilahan-pemilahan budaya. Tapi memang susah berbicara dengan netizen yang maha benar itu untuk melakukan pemilahan-pemilahan seperti itu. Kan begitu persoalannya. Terus terang, sepulang saya dari Cina, akhir 2019, di awal 2020, ketika COVID belum begitu mewabah, itu kan diundang ke Surabaya untuk reunian alumni-alumni seminar di Cina itu. Dan yang berbicara adalah langsung Pak Konjen. Tapi tentu saja ini yang berbicara adalah wakil resmi pemerintahan Cina gitu ya. Tapi setidaknya perlu kita dengar seperti apa sesungguhnya sudut pandang dan bagaimana mereka ingin memperlakukan masyarakat Muslim Uighur pada khususnya. Beliau kurang lebih kata-katanya dalam terjemahan saya gitu ya, apa yang kalian sangkakan atau apa yang kalian persepsikan tentang perlakuan kami terhadap Muslim Uighur itu sebetulnya hakikatnya tidak seperti itu. Banyak yang sesungguhnya adalah upaya-upaya kami untuk mengkaryakan mereka, untuk melatih kekaryaan mereka, kemudian di-shoot, dipublish sedemikian rupa, lalu dikasih caption yang sama sekali jauh dengan kenyataannya di lapangan. Seperti itu Pak Kuzinki kalau tidak salah nama Pak Konjennya. Ini artinya apa? Dalam ilmu menyerap berita harus ada kan both cover side gitu kan. Kita juga perlu dengar dari sikap resmi pemerintahan, kita juga tetap menyerap arus informasi dari berbagai pihak. Belum lagi kalau kita melihat bahwa dalam tanda kutip kuasa Cina dalam bidang ekonomi, maka saya yakin isu-isu tentang keagamaan, tentang etnis bisa jadi loh ya, saya tidak memastikan, bisa jadi itu di blow up sedemikian rupa untuk dalam tanda petik mendiskreditkan kesan Cina di mata dunia. Jadi persoalannya adalah kompleks. Saya kira persoalannya kompleks. Yang terakhir Kang Hasan dari saya, mohon maaf. Di judul slide Kang Hasan itu kan tertulis menelusuri motif ekspresi beragama di Tiongkok. Jika agama yang dimaksud itu adalah agama Islam katakanlah ya, untuk memudahkan pemetaan, maka yang ada di slide bawahnya yang harus ditelusuri adalah motif-motif orang Islam dalam mengekspresikan keberagamaannya, kan begitu, sesuai dengan judul slide. Tetapi mungkin karena saya membacanya tergesa-gesa, yang saya dapatkan itu bukan penelusuran motif orang Islam dalam mengekspresikan agamanya, tapi lebih kepada motif-motif rezim Cina dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap umat beragama. Motifnya itu tadi, yang dalam bahasa Kang Hasan itu apa? Sinisasi gitu ya. Sinisasi. Artinya mereka tetap silahkan beragama, tetapi hal yang menyangkut ekspresi, hal yang menyangkut atribut, hal-hal yang menyangkut dekorasi, itu harus disesuaikan dengan ruh, budaya, keluhuran, nilai-nilai budaya Cina. Kan itu saja yang saya tangkap. Yang kedua juga, saya kira dalam kadar tertentu, di kita juga melakukan hal itu, kan begitu. Apa yang kita sebut dengan Islam rahmatan lil alamin, Islam berwawasan budaya, Islam ramah budaya, Islam kemarin ada Islam Nusantara. Dalam kadar tertentu kan saya kira memiliki kemiripan dengan itu untuk menolak Islam transnasional, Islam yang kemudian mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, Islam yang mentogutkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Islam yang mengharamkan menghormat bendera. Kan saya kira dalam kadar tertentu mirip-mirip dengan itu saya kira. Dan saya kira semua negara berdaulat punya otoritas untuk dalam tanda kutip menyesuaikan agama apapun dengan ruh-ruh kebangsaannya, ruh-ruh adat dan budaya setempat yang ada di sana. Kalau saya memandangnya sih seperti itu gitu loh. Bahwa mungkin dalam 1-2 kasus terjadi yang namanya tindakan-tindakan represif, saya tidak menutup kemungkinan itu. Tapi grand idea-nya saya kira seperti umumnya apa yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan yang sah terhadap agama.
Saya kira mungkin Kristen Protestan di Amerika juga ya otomatis harus menyesuaikan dengan nilai-nilai universal keamerikaan, kan begitu. Saya kira semua begitu. Saya tidak sedang membenarkan upaya Cina, tetapi sedang meneropong lalu membandingkan sikap resmi suatu negara dengan sikap resmi negara yang lain. Saya kira akan mengalami kejadiannya beririsan, sangat-sangat mirip. Itu saja saya kira ulasan yang bukan ulasan sih ya, ini sekedar sapaan silaturahmi dari saya sebagai sama orang Jawa Barat sesungguhnya yang ngumbara ke Jawa Timur. Saya merasa sangat terhormat atas. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi awal bagi silaturahmi virtual kita ke depannya. Juga siapa tahu tidak tertutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama antara IAIN Tulung Agung dengan UIN Bandung. Yang mohon doa dari Sadayana, dari semua, bahwa IAIN Tulung Agung sekarang sedang mengupayakan diri untuk bermetamorfosis untuk menjadi Universitas Islam, untuk menjadi UIN juga. Alhamdulillah kalau prosesnya sih sudah sampai Kemenpan, hanya tinggal nunggu waktu saja. Tentu saja nanti setelah kami menjadi UIN, tentu saja UIN yang masih baru bayi, dan tentu saja kami harus banyak belajar ke UIN Bandung yang menurut Webometri kalau tidak salah dinyatakan sebagai UIN terbaik di Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.